Nah, oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan juga kecantikan. Jadi ada seorang wanita yang kaya raya, ya, punya kedudukan tinggi, ya, darah biru, kemudian sangat cantik, ya, pokoknya layaknya putri raja, begitu ya. Nah, ini ngajak zina kepada seseorang laki-laki. Tapi apa yang tanggapan dari laki-laki ini? Ya, maka laki-laki ini menjawab, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi dia nggak mau berzina dengan wanita yang punya kedudukan ini, punya kecantikan ini, ya, karena alasannya takut kepada Allah. Sebenarnya kalau secara naluri nafsu, ya, laki-laki ini ada nafsu tidak kepada si wanita ini? Ada, apalagi sudah cantik, punya kedudukan sholat, ada nafsunya. Tapi dia ketika diajak berzina, dia nggak menjawab, saya khawatir ada orang yang tahu, nggak jawab begitu. Tapi alasannya apa? Saya takut kepada Allah. Ya, cukup itu saya jawabannya. Ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, bukan takut kepada tetangga. Saya nggak mau berzina sama kamu, takut ketahuan tetangga, ya, ketahuan istri, ya, dan seterusnya. Bukan karena itu alasannya. Alasannya cuma satu, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini luar biasa, ya, luar biasa, ya, karena laki-laki ada kesempatan berzina, ya, secara nafsu ada, ya, bisa saja dia berzina, apalagi godaannya sangat besar. Tapi ternyata dia meninggalkan ajakan tersebut, kemudian mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini golongan yang kelima, ya, golongan yang kelima. Nah, ini golongan yang sangat jarang juga di masa ini. Ya, di masa ini jangankan ada tawaran zina dari wanita cantik dan kaya raya, orang gak ada tawaran apa-apa juga lah, nyari, ya, bahkan sebagainya sampai apa? Jajan, karena jajan perempuan, ya, apalagi ditawari yang seperti dalam hadis, ya, nggak jawabnya bukan ini akhafullah, ya, oke siap, nah, begitu ya. Ya kan begitu ya. Jadi kondisi di masa kita sekarang, ya, perzinahan juga merajalela, ya, merajalela, ya, yang belum nikah atau yang sudah nikah sama saja, ya. Kalau nggak takut kepada Allah, memang apa? Potensinya akan terjatuh pada perzinahan, ya. Apalagi di masa ini sarana-sarana perzinahan sangat mudah. Kalau dulu orang mau jajan perempuan mungkin harus datang ke sebuah tempat, kalau sekarang bisa pakai apa? Aplikasi, ya, aplikasi HP, bisa pesan perempuan layaknya beli martabaknya, gitu kan, ya. Nah, ini bahaya. Makanya ini untuk para laki-laki ini dibutuhkan adalah tadi ketakwaan kepada Allah, ya, ketakwaan. Ibu-ibu juga sama, ya, suaminya nggak perlu banyak dikekang-kekang. Yang penting bagaimana diajak suami apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau sudah takwa nggak perlu diawasi, ya, dia diajak zina sama orang akan mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nggak akan ngomong saya takut sama istri, gitu. Kalau saya takut sama istri nanti cari-cari celah kan, gitu ya. Tapi kalau sudah takut sama Allah, udah aman dulu. Makanya ini suami-suami harus diajak, ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara cara untuk membentuk ketakwaan, yaitu suami-suami ini harus rajin sholat, ya, harus rajin sholat, karena yang mudah terperosok pada kemaksiatan berzina adalah orang-orang yang tidak sholat. Karena kalau sudah sholat kan ini bisa mencegah apa? Kata Allah, sholat juga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji salah satunya menjadi perzinahan. Makanya sholat harus dijaga, ya. Para istri mengingatkan para suami jangan tinggalkan sholat, ya. Khawatirnya begini, ya, pas di rumah sholat betul, ya, pas kerja sibuk dengan kerja di luar, terus apa? Tidak sholat, meninggalkan sholat dengan alasan sibuk kerja. Nah, ini kalau sudah meninggalkan sholat, khawatirnya nanti otomatis akan imannya melemah, jauh dari ketakwaan, akhirnya mudah terperosok dalam perbuatan-perbuatan yang tak, diantaranya adalah perzinahan. Yang mana sekarang perzinahan sudah dianggap hal yang seolah-olah lumrah, ya. Anak-anak muda-mudi, ya, itu usia SMP sudah pada pacaran,
SMA apalagi pacarannya nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu orang pacarannya apa surat-suratan gitu ya. Zaman sekarang pacarannya juga kayak suami istri ya, usia SMP, usia SMA. Makanya nggak aneh ketika nanti ya putri-putri kita ternyata apa hamil, makanya dibilang itu kan pergaulan yang sudah sangat-sangat rusak ya. Makanya perlu dinasehati ya tentang ketakwaan tadi agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini akan menghindarkan ya kita semua dari kemaksiatan, dari perbuatan yang nista tadi, khususnya dalam masalah persilahan ini. Nah ini yang kelima ya. Jadi luar biasa ya ini golongan yang kelima ini ya, yaitu golongan yang memiliki kesempatan untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi dia tetap menjaga dirinya, tetap menjaga sifatnya dan mengatakan ini apapun sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan kemudian golongan yang selanjutnya